Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Putri dari kelas 12 Farmasi 2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang antihistamin. Antihistamin adalah kelompok obat-obatan yang digunakan untuk mengobati reaksi alergi seperti rinitis alergi, reaksi alergi akibat sengatan serangga, reaksi alergi makanan, urtikaria atau biduran. Tidak hanya alergi, antihistamin juga kerap digunakan untuk mengatasi gejala mual atau muntah yang biasanya diakibatkan oleh mabuk kendaraan. Antihistamin bekerja dengan cara memblokir zat histamin yang diproduksi tubuh. Zat histamin pada dasarnya berfungsi melawan virus atau bakteri yang masuk ke tubuh. Ketika histamin melakukan perlawanan, tubuh akan mengalami peradangan. Namun, pada orang yang mengalami alergi, kinerja histamin menjadi kacau karena zat kimia ini tidak lagi bisa membedakan objek yang berbahaya dan objek yang tidak berbahaya bagi tubuh, misalnya debu, bulu binatang, atau makanan. Alhasil, tubuh tetap mengalami peradangan atau reaksi alergi ketika objek tidak berbahaya itu masuk ke tubuh. Ada dua jenis antihistamin, yaitu antihistamin generasi pertama dan generasi kedua. Perbedaannya yaitu antihistamin generasi pertama lebih menyebabkan rasa kantuk dibandingkan dengan generasi kedua. Contoh obat generasi pertama yaitu klorpeniramin maleat atau CTM adalah obat yang digunakan untuk meredakan gejala alergi yang disebabkan oleh makanan, obat-obatan, gigitan serangga, paparan debu atau bulu binatang, serta alergi serbuk sari. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja histamin, senyawa di dalam tubuh yang memicu terjadinya gejala alergi. Saat alergi terjadi, produksi histamin dalam tubuh meningkat secara berlebihan, sehingga memunculkan gejala dari reaksi alergi. Gejala dari reaksi alergi ini dapat bermacam-macam bentuk. Contohnya mata berair, hidung tersumbat, pilek, bersin-bersin, gatal, dan ruam pada kulit, serta pembengkakan di beberapa bagian tubuh, misalnya wajah. Dosis CTM anak-anak usia 1 tahun hingga kurang dari 2 tahun, 1 mg 2 kali sehari. Anak-anak usia 2-5 tahun, 1 mg tiap 4-6 jam. Batas maksimal dosis per hari adalah 6 mg. Anak-anak usia 6-11 tahun, 2 mg 4-6 jam. Batas maksimal dosis per hari adalah 12 mg. Anak-anak usia di atas 12 tahun hingga dewasa, 4 mg tiap 4-6 jam. Batas maksimal dosis per hari adalah 24 mg dan 12 mg bagi orang berusia di atas 65 tahun. Efek samping dari CTM yaitu sakit kepala, mengantuk, mual, muntah, nafsu makan berkurang, sembelit atau konstipasi, mulut, hidung, dan tenggorokan kering, serta sulit buang air kecil. Cara mengonsumsi CTM: ikuti anjuran dokter dan baca informasi yang tertera pada kemasan CTM sebelum mulai mengonsumsinya. Tablet sirup CTM bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Boleh dibantu dengan air minum. Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Hentikanlah penggunaan CTM setelah gejala alergi mereda karena umumnya obat ini hanya digunakan untuk jangka pendek. Interaksi obat: hindari penggunaan pereda rasa nyeri sedang hingga berat, analgesik opioid seperti morfin, obat anti cemas seperti clonazepam, antipsikosis seperti haloperidol, obat anti muskarinik seperti atropin, dan antidepresan trisiklik seperti amitriptilin karena dapat meningkatkan efek dari klorpeniramin. Hindari juga pemakaian klorpeniramin bersama dengan penitoin karena dapat menghambat kinerja penitoin.
Kategori untuk ibu hamil dan menyusui. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya resiko terhadap janin. Klorpeniramin diketahui bisa diserap ke dalam ASI. Oleh sebab itu, ibu menyusui disarankan berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat ini. Contoh obat generasi kedua yaitu loratadin. Loratadin adalah obat yang dapat mengatasi gejala alergi seperti bersin-bersin, pilek, hidung tersumbat, dan ruam kulit yang terasa gatal. Gejala alergi ini bisa muncul akibat paparan alergen, misalnya debu, bulu hewan, gigitan serangga, atau makanan. Dosis loratadin untuk mengatasi reaksi alergi pada pasien dewasa seperti rinitis alergi atau biduran 10 mg 1 kali sehari atau 5 mg 2 kali sehari. Pada anak-anak, dosis ditentukan berdasarkan usia dan berat badan. Untuk anak-anak usia 2-12 tahun dengan berat badan kurang dari 30 kg, dosis yang diberikan adalah 5 mg 1 kali sehari. Jika berat badan lebih dari 30 kg, dosis yang disarankan adalah 10 mg 1 kali sehari. Efek samping dari loratadin yaitu kelelahan, rasa gugup, mata, mulut, dan tenggorokan terasa kering, mata merah, sakit perut, diare, sakit kepala, dan pusing. Cara mengkonsumsi loratadin: ikuti anjuran dokter dan baca informasi yang tertera pada kemasan obat sebelum menggunakan loratadin. Loratadin dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan, serta dikonsumsi saat timbul gejala alergi. Kategori untuk ibu hamil dan menyusui. Studi binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada ibu hamil. Loratadin terserap ke dalam ASI. Interaksi loratadin dengan obat lainnya, yaitu tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat amiodaron, obat untuk mengatasi irama jantung yang tidak tertukar, simetidin, obat untuk menangani masalah pencernaan, eritromisin, antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri, ketoconazole, obat untuk mengatasi infeksi jamur, dan ritonavir, obat untuk menangani infeksi HIV. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.